Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi ke mata kuliah metode numerik, bab 4, yaitu tentang metode sekan dengan dosen pengampunya yaitu saya sendiri Fadwa Maghfurah. Oke, metode sekan ini adalah metode yang keempat dari eh, materi metode numerik. Nah, di sini makin ke belakang metodenya itu makin sempurna ya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa metode-metode yang dipresentasikan di mata kuliah ini nanti semua tujuan akhirnya itu sama, yaitu mencari salah satu akar. Tetapi metodenya makin ke belakang itu iterasinya makin sedikit, tetapi penulisan rumusnya semakin rumit ya, terutama kalau kalian tidak terbiasa menggunakan kalkulatornya ya. Biasanya kan kalau kalkulator itu dipakai hanya buat mengalihkan ya, atau menjumlahkan, membagi, tapi kalau ini ada operasionalnya digabung-gabung, jadi harus hati-hati ya dalam menggunakan kalkulatornya. Oke, di sini di metode sekan ini ya, metode yang keempat, langkahnya hanya ada 2 ya. Ini langkah yang pertama sama dengan metode sebelumnya, yaitu metode bisection dan metode regulasi. Pertama kalian menentukan dulu X1-nya atau batas bawah ya. Setelah itu baru menghitung fungsinya. Nah, lalu yang berikutnya menentukan titik X2 atau batas atas ya. Oke. Nah, setelah itu kalian juga harus menghitung fungsinya. Nah, berbeda dengan metode bisection dan regulasi. Di metode sekan ini kalian tidak perlu mengalihkan fungsinya. Kalau di metode sebelumnya kan wajib mengalihkan fungsi batas bawah dan fungsi batas atas. Lalu syaratnya harus di bawah 0 hasil perkaliannya. Nah, di metode ini tidak perlu ya. Fungsinya tidak perlu kalian kalikan. Cukup sampai di sini aja ya perhitungannya, tetapi nanti dipakai di perhitungan ini akar baru atau XR. Nah, perhitungan fungsinya. Nah, di sini XR-nya atau akar barunya, rumusnya kalau sebelumnya pakai rumus batas atas, yang ini pakai rumus batas bawah. Batas bawah dikurangi fungsinya, fungsi batas bawahnya, lalu dikali dengan batas bawah dikurangi batas atas, lalu dibagi dengan fungsi batas bawah dikurangi fungsi batas atas. Ya, ini rumus nomor 2-nya. Nah, di sini juga di metode sekan ini kalian tidak perlu menggunakan analisa. Kalau sebelumnya di bisection dan regulasi ada langkah ketiganya, yaitu menganalisa, di mana nanti menentukan apakah hasil perkaliannya itu, perkalian batas bawah dan akar barunya itu apakah dia di atas 0 atau di bawah 0 atau sama dengan 0. Ya kalau ini enggak. Jadi cukup sampai sini aja. Oke. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal ya. Nah, soalnya sama seperti bisection dan regulasi sama ya. Soalnya dengan fungsi fx-nya itu x pangkat 3 dijumlahkan dengan x pangkat 2 dikurangi 3 kali x dikurangi 3 ya. Oke, kita mulai. Di sini tidak pakai iterasi ya, yang ada hanya proses ke satu atau kita sebut aja deh iterasi ke satu. Apa-apa ya biar sama ya, walaupun tidak ada 1.1, 1.2, 1.3 nggak ada ya. Jadi langsung 1, nanti dilanjut iterasi kedua, lanjut iterasi ketiga dan seterusnya ya. Oke, di iterasi ke satu ini masih sama, batas bawahnya kita pakai 1, lalu fungsi batas bawahnya didapat angka minus 4 ya. Lalu batas atasnya kita pakai 2 ya, di mana fungsi batas atasnya setelah dimasukkan ke dalam fungsi atau soal ya, itu didapatkan hasilnya 3 ya. Jadi ini fungsi batas bawahnya minus 1, fungsi batas atasnya hasilnya 3, maaf minus 4. Nah, setelah itu masuk ke perhitungan XR-nya. Ya, jadi di sini digabung
Ya di iterasi 1 itu nggak pakai titik 1, titik 2, tapi langsung digabung, perhitungannya XR-nya sama dengan batas bawah, dikurangi fungsi batas bawahnya, dikalikan dengan batas bawah dikurangi batas atas, dibagi fungsi batas bawah dikurangi fungsi batas atas. Dari mana angkanya? Angkanya dari ini semua tadi, dari sini ambilnya, ya. Oke, maka didapatkan nilai XR-nya adalah 1,571.429, ya. Oke, diingat ya. Jadi XR-nya nilainya adalah 1,571.429 dan di sini XR-nya juga nggak perlu kalian, hitung fungsinya ya, tidak perlu di sini ya. Oh maaf, harus dihitung fungsinya karena nanti dipakai ke berikutnya, ke di iterasi keduanya. Jadi ini ada tambahan, maaf ya tadi saya lupa. Nah ini ada fungsi XR-nya di sini, hitung ya. Fungsi XR-nya ya, oke. Nah di sini dapat fungsi XR-nya yang ini nih. Nah ini ya, minus 1,36443. Oke. Nah, oke ya. Ini di iterasi 1. Nah, sekarang iterasi 2-nya, ini jadi dia seperti benang ditarik gitu ya. Jadi, X1-nya hilang. Angka X1 yang batas bawahnya adalah 1 itu hilang diganti dengan 2 ya. Oke, jadi batas di iterasi 2, batas bawahnya sekarang berubah menjadi 2 batas bawahnya dengan fungsinya dia mengikuti ya, yaitu 3 fungsi batas bawahnya. Kalau tadi sebelumnya batas bawahnya adalah ini 1 ya, sekarang batas bawahnya menjadi 2. Nah, lalu untuk batas atasnya ini pakai berapa? Nah, batas atasnya ini memakai nilai XR. Nah, dari mana? Nih dari sini ya. Nah, dari sini memakai nilai XR dengan fungsinya tadi didapat ini ya, nih fungsinya. Oke. Oke, jadi, itu ya, jadi dia, eee, yang tadinya batas atas di iterasi berikutnya menjadi batas bawah, ya. Patokannya itu aja. Jadi yang sebelumnya dia jadi batas atas, begitu, ganti iterasi atau perhitungan, dia berubah. Yang tadinya batas atas menjadi batas bawah, begitu seterusnya, ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Diingat ya, batas bawahnya 2 ya, bukan 1 lagi tetapi 2, batas atasnya 1,5. Lalu ada pertanyaan, "Bu, ini kenapa batas atasnya kok lebih kecil?" Iya, untuk metode second ini tidak berlaku batas atas harus lebih besar daripada bawah, ya. Karena dia tidak ada perhitungan analisa, ya. Oke. Nah, ini saya ulang tadi di iterasi 2, ya. Batas bawahnya awalnya 1 sekarang menjadi 2 dengan fungsinya adalah 3. Nah, sedangkan batas atasnya ini sesuai nilai XR tadi, yaitu 1,571.429, di mana fungsi XR-nya adalah minus 1,36443. Nah, lanjut, ke perhitungan XR-nya yaitu batas bawah. Nah, batas bawah dikurangi fungsi batas bawahnya, lalu batas bawah dikurangi batas atas dibagi fungsi batas bawah dikurangi fungsi batas atas, sehingga didapat nilai XR-nya adalah 1,770 ya. Dan jangan lupa menghitung fungsinya, fungsi XR-nya ya. Oke, iterasi 2 selesai, kita masuk lagi ke iterasi 3. Nah, iterasi 3 ini juga ditarik, X1-nya yang tadinya ini, S1-nya yang tadinya 2, sekarang berubah menjadi 1,557. Jadi yang tadinya dia batas atas, begitu di iterasi ketiga, batas atasnya berubah menjadi batas bawah. Sedangkan batas atasnya ini mengambil dari nilai XR. Nah, ngambil dari nilai XR yang ini. Tuh, ya. Oke, jangan lupa ngitung fungsinya lagi, lalu menghitung XR-nya kembali, XR yang barunya, di mana batas bawahnya lagi kepakai, batas bawahnya jadi 1,57 dikurangi fungsinya, ya. Ini juga jangan lupa ya nanti, ini udah ya, udah dihitung fungsinya ya, ini udah, oke. Nah, dimasukkan lagi rumusnya, masukkan lagi, dibagi fungsinya,
Didapat 1,73 nilai XR yang barunya. Dan jangan lupa menghitung fungsi. Begitu terus sampai iterasi keempat ya, sama iterasi keempat juga sama jalannya. Oke, ini sebentar sebelum masuk ke slide yang berikutnya, saya hapus dulu biar bersih. Oke, diingat ya, tadi baru sampai slide 4 ya, di mana batas bawahnya 1,70, batas atasnya 1,73. Oke. Nah ini, di iterasi kelima kita masuk batas bawahnya adalah kalau tadi 1,70 dan atasnya 1,73 sekarang berubah. Batas bawahnya menjadi 1,735. Nah, yang ini ngambil dari nilai XR, di mana fungsinya masing-masing ini udah dihitung ya. Oke, masukkan ke dalam perhitungan XR-nya, masukkan ke rumus batas bawah dikurangi fungsi batas bawahnya, lalu batas bawah dikurangi batas atas dibagi fungsi batas bawah dikurangi fungsi batas atas. Dengan poin XR-nya 1,73251. Oke, di sini kita coba stop dulu ya, kita hitung EH-nya. Menghitung EH-nya setelah iterasi kelima, masukkan XR barunya. XR barunya adalah nilai XR di iterasi kelima ya, yaitu ini. Lalu masukkan lagi dibagi XR baru dan masukkan nilai XR lama. XR lamanya adalah di perhitungan iterasi ke 4 ya, atau patokannya ini. Sama juga nih ya. Nah, ini. Oke, dan didapat 0,003 ya, dan ini adalah nilai yang lebih kecil dari ini salah ya. Ini tandanya harusnya dibalik ya. Jadi 0,003 itu lebih kecil daripada 0,01% ya. Sehingga ternyata metode second ini hanya membutuhkan 5 iterasi. Sekarang kita flashback kembali. Kemarin bisection itu 10 iterasi, regula palsi 6 iterasi. Nah, sekarang metode second hanya butuh 5 iterasi, berarti lebih mudah ya. Kelebihannya dibandingkan bisection dan regula palsi, second ini lebih jalannya atau iterasinya lebih mudah, rumusnya juga tidak terlalu rumit ya. Nah, iterasinya juga lebih sedikit ya. Oke, jadi makin ke belakang semakin mudah jalannya, tetapi tentunya dengan hasil perhitungan yang sama ya. Kalau kalian nanti cek lagi setelah kalian download materi, pasti salah satu akarnya sama berapa? Ini ya, salah satu akarnya adalah yang ini 1,73251. Oke, dibaca di bawahnya karena EH-nya lebih kecil yaitu 0,3 lebih kecil daripada 0,1. Nah, ini benar lambangnya, maka perhitungan dihentikan sehingga salah satu akarnya adalah 173.2051. Oke, jadi itulah kelebihan dari metode second, dia lebih sedikit iterasinya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.